Ya, beberapa headline kita pagi hari ini yang kemarin juga menghebohkan itu adalah Jaksa Agung yang baru itu. Jadi banyak sekali yang mengatakan bahwa kenapa sih harus dari partai politik gitu. Karena memang sebelumnya, sebelum ada pemilihan Jaksa Agung itu sudah banyak sekali yang wanti-wanti, terutama para pengamat hukum yang mengatakan bahwa kalau misalnya masalah hukum itu, apakah itu di kementerian, apakah itu di Kejaksaan Agung, sebaiknya jangan orang parpol. Karena kalau misalnya orang parpol takutnya akan ada conflict of interest gitu. Itu kekhawatiran mereka. Tapi kalau track recordnya dari HM Prasetyo kalau kita lihat sebenarnya sudah cukup lama sih malang melintang dalam bidang hukum ya. Dan juga kan ada tuh penghargaan namanya Satya Lencana Karya Satya 20 dan 30 yang artinya seseorang yang sudah mengabdi selama 20 atau sampai 30 tahun. Dan memang kalau Pak HM Prasetyo ini sudah melewati masa-masa itu. Tidak sembarangan orang tuh katanya bisa mendapatkan penghargaan itu. Hanya mereka-mereka yang sudah selain waktu, tapi juga menunjukkan pengabdiannya, kemudian juga segala hal yang baik, artinya tidak pernah tersangkut kasus-kasus apa gitu kan tapi selama itu ada juga sih, kalau misalnya bicara mengenai kasus, ternyata ada juga ada tersangkut tapi sedikit setelah kasus. 2003 itu kali ya? Di tahun 90-an pada saat itu. Nanti kita akan hadirkan informasinya. Seru banget. Exactly. Nah, kita mungkin masuk dulu ke berita terkini mengenai Presiden Joko Widodo usai menghadiri KTT APEC pekan lalu di Beijing. Presiden Joko Widodo mengagumi 3 rahasia kesuksesan Cina, yakni partai-partai yang bersatu, negara dengan gagasan besar, serta pembangunan infrastruktur yang baik. Presiden menyampaikan ini ketika menghadiri acara pertemuan Bankir se-Indonesia. Bangun segera infrastruktur untuk connectivity, untuk hubungan antar kota, untuk hubungan antar provinsi, untuk hubungan kalau kita antar pulau. Segera, jangan ditunda-tunda. Kalau buat jalan, jangan kecil-kecil, langsung gede. Hubungkan antar kota, hubungkan antar provinsi, hubungkan antar pulau. Ini yang harus kita kejar. Dan yang namanya infrastruktur, betul. Beliau ngomong itu betul. Kalau tidak kita kerjakan sekarang, kita kerjakan 10 tahun atau 20 tahun, ya, bisa lipat-lipat harganya. Ya, memang kalau misalnya kita bicara mengenai Cina begitu ya, Cina itu kita juga pasti jauh lebih tahu gitu, secara ekonomi juga Amerika Serikat sudah mulai agak ketar-ketir gitu ketika berhadapan dengan Cina. Betul. Jadi kan sekarang makanya kemarin sempat ada yang dibilang Obama agak shifting sedikit ya, memberikan perhatian ke negara-negara Asia karena memang kekuatan-kekuatan ekonomi kita itu sudah pindah dan bukan dulu memang ada prediksi, tapi sekarang sudah mulai pindah ke China, kemudian India dan juga salah satunya Indonesia, terutama ASEAN karena potensinya masih besar teman-teman di sini. Jadi kalau ada krisis seperti yang kemarin di Eropa dan di Amerika Serikat terjadi, terbukti di regional kita ini walaupun ada sedikit sentilannya tapi nggak terlalu heboh gitu, nggak sempat kita nggak mengalami PHK yang gede-gedean. Itulah seperti di beberapa negara Eropa yang betul, sampai sekarang masih dalam istilah ekonomi ada itu namanya BRIC. Brazil, Rusia, India, dan China itu negara-negara yang menjadi sasaran para investor tuh, ya kan? Tapi kalau yang saya juga lihat ya, ada teman saya yang Cina kan, saya bilang apa sih rahasia kaum kamu tuh kok begitu kayaknya cepat maju gitu ya. Selain memang mentalnya tuh memang disiplin, terus kemudian pantang menyerah, tapi dia bilang kita selalu dari kecil ditanamkan ada warisan cerita-cerita filosofi dari zaman dulu yang terus itu mengakar sampai keturunan kita. Nah, karena dari kecil dicekokin sama cerita-cerita yang kayaknya membangkitkan motivasi, inspirasi, banyak kan cerita-cerita dari filsuf-filsuf Cina itu yang akhirnya katanya membuat mereka tuh sampai dewasa mau kena badai apa bangkrut bangkit lagi itu sih katanya. Itu ayah saya juga seperti itu sih. Ayah saya juga Tionghoa. Tapi semangat seperti itu kan memang harus kita juga bukan hanya di Cina aja bukan sih. Cina, kita semua juga bisa gitu. Biar negara maju ya Indonesia untuk memperkuat itu dan mempercepat infrastruktur terutama ya. Siap.